Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dengan sukacita hari ini melalui renungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan. Saya percaya bahwa damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itulah yang menjadi melindungi dan penyertai hidup kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan berterima kasih buat kasih karunia Tuhan yang masih memberikan kami nafas dan kehidupan hingga hari ini. Kami akan menjalani sepanjang hari yang baru ini. Sebelumnya kami mau dengarkan firman-Mu, berkati, urapi menjadi terang yang menjadi langkah kehidupan kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam 2 Tawarit pasal yang ke-27 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang ketaatan pada Tuhan mendapatkan kekuatan. Ketaatan pada Tuhan mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini saya berdoa supaya kita semuanya menjadi kuat. Tetapi selama kita menjalani kehidupan, kita tidak akan selamanya jadi kuat. Ada kalanya kita menjadi lemah. Ada kalanya kita tidak berdaya. Ada kalanya kita tidak mampu karena kita memiliki keterbatasan. Tetapi di dalam keterbatasan tersebut, mari kita belajar supaya di dalam situasi, dalam keadaan apapun, kita bisa menjadi tetap kuat. Dan hari ini rahasia kekuatan kita dari pelajaran yang kita baca hari ini terletak kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi ayat ini menyoroti pentingnya ketaatan dan penyembahan kepada Allah dengan kehidupan seorang raja yang menjadi contoh bagi kita yang ada pada pagi hari ini, yaitu Raja Yotam. Jadi ketaatan Yotam kepada Allah menjadi sumber kekuatan dan kesuksesannya. Jadi yang membuat Raja Yotam berhasil, yang membuat Raja Yotam sukses dalam pemerintahannya adalah karena Tuhan menguatkan dia. Tuhan membuat dia kuat. Karena Yotam tahu tidak selamanya dia menjadi kuat. Dia akan ada saatnya dia menjadi lemah. Akan ada saatnya dia merasa tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dia tahu rahasia kekuatan, dia tahu sumbernya di mana. Waktu dia datang kepada Tuhan, waktu dia memiliki Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi ayat ini memiliki beberapa makna penting ya yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa kekuatan berasal dari Tuhan. Setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing. Tetapi jangan lupa setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Tetapi kita perlu ingat, Tuhan tidak pernah menjadi lemah. Tuhan tidak pernah menjadi letih. Tuhan tidak pernah menjadi tidak berdaya karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Bahkan Dia memberikan kekuatan, penopang segala kekuatan yang ada. Oleh sebab itulah saat ini Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya, melalui Raja Yotam. Raja Yotam menjadi kuat. Dikatakan tadi bukan karena siapa-siapa, bukan karena dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi kuat dikatakan karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Jadi hari ini mari kita belajar apa yang membuat Yotam menjadi kuat, apa yang membuat Tuhan membuat dia menjadi kuat. Yang membuat Yotam menjadi kuat karena dia taat kepada Tuhan. Jadi kekuatannya berasal dari Tuhan. Dan saat ini kita melihat tadi dengan tegas dikatakan bahwa sumber kekuatan sejati yang dialami, yang diterima oleh Yotam sehingga menjadi kuat adalah Tuhan. Jadi Yotam menjadi kuat bukan karena kekuatan fisiknya atau kebijaksanaannya sendiri, tetapi karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Waktu dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan,
kepada siapa dia mengarahkan hidupnya, dari situlah datangnya kekuatannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, siapa yang kita andalkan, siapa yang kita harapkan, siapa yang kita fokuskan, dari situlah kekuatan kita. Oleh sebab itu manusia dan segala isinya yang ada dalam dunia ini terbatas dalam memiliki kekuatan. Milikilah kekuatan yang tidak terbatas. Siapakah itu? Tuhan yang mampu memberikan kita kuat di dalam kelemahan kita. Jadi ketaatan dalam kehidupan ini adalah salah satu pondasi, salah satu dasar, bukan hanya salah satu dasar. Itulah yang utama dalam kehidupan kita untuk menjadi kuat. Dan ketaatan yang dimaksud di sini ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada Tuhan. Jadi ketaatan Yotam kepada Tuhan adalah pondasi dari kekuatannya, dasar dari kekuatannya. Dan dia menyadari tanpa Tuhan, dia yang kuat pun akan menjadi lemah. Tetapi dengan Tuhan, dia yang lemah bisa menjadi kuat. Dia yang kuat akan menjadi lebih kuat. Jadi ketika seseorang hidup dalam ketaatan kepada Allah, ketika Yotam hidup dalam ketaatan kepada Allah, ia diberkati, ia diberikan kekuatan dalam segala hal yang dilakukan oleh Raja Yotam. Dan saya percaya itu juga yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita kalau kita belajar taat kepada Tuhan. Jadi sumber kekuatan kita adalah ketika kita menaati Tuhan. Ketika kita menaati Tuhan, kekuatan Tuhan akan mengalir, akan ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu diberkati, dibuat sukses, dibuat berhasil kehidupan Yotam karena dia mendapatkan kekuatan Tuhan. Apa yang membuat dia mendapatkan kekuatan Tuhan? Karena dia apa? Koneksi dengan Tuhan. Dia terkonek dengan Tuhan. Apa yang membuat dia terhubung dengan Tuhan? Karena dia taat kepada Tuhan. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan membuat kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Dan itu mendatangkan kekuatan sama kita. Jadi Yotam merupakan sebagai teladan bagi kehidupan kita. Yotam menjadi contoh bagi kehidupan kita. Bagaimana seharusnya sebagai orang percaya, sebagai pemimpin, sebagai anak Tuhan, kita di hadapan Tuhan bisa mendapatkan kekuatan. Jadi ini tidak berbicara hanya kehidupan Yotam yang membangun segala sesuatu, ya kekuatannya sehingga menjadi dia orang kuat saat itu dan dia berhasil dalam membangun benteng-benteng, tembok-tembok, tetapi bukan itu yang menyebabkan dia kuat, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi di dalam kekuatannya yang diserahkan kepada Tuhan, di dalam keterbatasnya diserahkan kepada Tuhan, kelemahan dan kekuatannya, Tuhan ada dan berkarya di sana. Dan kembali, apa yang membuat Yotam kuat? Sama-sama sudah kita dengarkan tadi, karena Tuhan. Dan apa yang membuat Tuhan jadikan dia kuat? Karena dia taat. Jadi untuk kita di dalam kehidupan sekarang ini, mari kita di dalam kehidupan kita, mari kita memiliki kekuatan yang sejati, keberhasilan, kesuksesan yang sejati, dan bukan mengandalkan kekuatan fisik kita, kemampuan kita, atau siapapun, tetapi kita karena kita terhubung dengan Tuhan. Bagaimana kita supaya terhubung erat dengan Tuhan? Ketika kita terkoneksi, tersambung dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Ya dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita alami kekuatan Tuhan. Mari kita terima pertolongan Tuhan. Mari kita terima penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang disimpulkan membuat Yotam sukses, berhasil, dan menjadi raja yang kuat karena dikatakan dia taat kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk menaati Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar supaya ketaatan kita kepada Allah, kita menyadarinya sebagai kunci untuk mendapatkan kekuatan dan kesuksesan dalam kehidupan yang kita jalani ke depan. Mari kita sama-sama arahkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diajar melalui kehidupan Raja Yotam yang membuat dia kuat, yang membuat dia sukses dan berhasil dalam menjalankan pemerintahannya, bukan hanya karena kemampuan fisik atau hikmat, kepintaran, kekuatan sebagai manusia, tetapi yang paling utama karena dia memiliki pondasi dasar hidup yang utama, dan pondasi itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketika Yotam taat kepada Tuhan,
Tuhan mendatangkan kekuatan kepadanya untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Kami percaya juga kalau kami mentaati Tuhan di sepanjang hidup kami, maka kami percaya ketaatan itu akan membuat kami kuat dan akan membuat kami mampu melewati setiap masalah, pergumulan, persoalan, sehingga kami menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini dan orang sukses, beruntung dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi orang-orang yang mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami, dengan belajar untuk menaati apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Karena kami tahu di dalam ketaatan, disitulah letak kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami percaya berkat pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan akan membuat kami berhasil dan beruntung menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.